haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Shalom saudara-saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel kami dalam program misi SPD Indonesia, yaitu Obor Kehidupan Misi. Di mana acara ini kita diajak untuk lebih mengenal karya-karya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari melalui kesaksian iman saudara, baik berupa sukacita, kebahagiaan, kesedihan, bahkan kepahitan yang pernah kita alami selama ini. Namun, bersama Tuhan, kita akan tetap kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kali ini saya akan mengangkat kisah kesaksian dari saudara kita yang mengalami pasang surutnya iman. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30-32. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah kita, jika ingin diselamatkan Allah, hendaknya kita menanggalkan semua manusia lama kita, jauh dari persekutuan hidup dengan Allah, dan lahir kembali menjadi manusia baru. Dalam naskah kali ini, saya dapatkan dari saudara Iwan Setiawan yang berasal dari kota Jakarta, dengan judul Ketika Kepahitan Itu Kulepaskan. Pada tahun 1969, Pak Iwan lahir di kota Klaten, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan 2 adik perempuannya. Ketika itu umur 4 tahun, kedua orang tuanya berpisah. Dia dan adik perempuannya yang nomor 2 diasuh oleh neneknya di Klaten. Tetapi adik yang bungsu, yang terkecil waktu itu berusia 10 bulan diasuh oleh saudara dari keluarga ayahnya. Entah bagaimana ceritanya, saat itu yang jelas hingga detik ini Pak Iwan tidak pernah bisa berjumpa lagi dengan adik bungsunya itu. Dan setelah 15 tahun berselang sejak perpisahan kedua orang tuanya, ayah Pak Iwan berusaha mencari adik bungsunya itu. Kemudian bertandanglah ayahnya itu ke rumah saudaranya. Tetapi pihak saudara yang telah mengasuh adik bungsu Pak Iwan itu sepertinya keberatan jika ayah Pak Iwan menemui anak bungsunya itu. Sehingga ayah Pak Iwan hanya diberi waktu cuma sebentar, tidak terlalu lama untuk menemui anak bungsunya itu. Pihak saudara yang mengasuh dari adik Pak Iwan itu merasa takut jika ayah Pak Iwan membocorkan jati diri adiknya itu, kalau sebenarnya dia adalah anak ayahnya. Demikian juga dengan ibunya saat mengalami perlakuan yang sama ketika dia ingin menjumpai anak bungsunya itu. Demikian juga dengan Pak Iwan, juga ingin menemui adik bungsunya itu, hingga ayahnya Pak Iwan waktu itu meninggal dunia pun Pak Iwan sempat menelpon mereka, tetapi tidak direspon oleh keluarga saudaranya itu. Begitu pula saat ibunya meninggal, juga sepertinya berita itu tidak disampaikan ke adik bungsunya. Beberapa tahun kemudian, Pak Iwan berusaha mencari adik bungsunya itu melalui media sosial. Tetapi saat Pak Iwan menceritakan tentang jati diri adiknya itu, justru adiknya itu marah dan memblokir pertemanan dengan Pak Iwan.
Sempat rasa kecewa itu datang di hati Pak Iwan karena ia melakukan semua itu atas dasar amanah kedua orang tuanya yang tidak pernah terwujud sampai mereka meninggal dunia. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Semenjak perpisahan kedua orang tuanya itu, Pak Iwan dan yang nomor 2 dibesarkan oleh neneknya dengan penuh kasih sayang. Namun karena nenek Pak Iwan itu juga sudah menjanda dan masih bekerja saat itu, sehingga kuranglah pengawasan dari neneknya. Ketika usia Pak Iwan sudah kira-kira kelas 5 SD, umur 11 tahunan, Pak Iwan yang kurang pergaulan, dia bermain-main salah asuh dengan anak-anak di kampungnya yang juga kurang perhatian. Di saat usia semuda itu, Pak Iwan sudah merokok bersama teman-temannya, keluyuran bebas saat pulang sekolah hingga sore hari karena kurang pengawasan. Kemudian kebiasaan berbohong dengan neneknya pun sering dilakukan. Uang jajan yang diberi neneknya sering digunakan untuk membeli rokok. Hingga saat memasuki bangku SMP, Pak Iwan sudah mulai mengenal minuman keras. Suka mabuk-mabukan. Dengan neneknya semakin berani dan melawan. Biasa karena sudah terpengaruh minuman yang beralkohol. Dia sulit dinasihati, apalagi Pak Iwan semenjak lahir sebenarnya sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi hidupnya justru jauh sekali dengan Tuhan. Jangankan berdoa, datang ikut misa mingguan saja sudah mulai jarang. Selain pergaulan dengan teman-teman sekampung yang kurang pendidikan dari orang tuanya, ditambah sejak SMP Pak Iwan sekolah di sekolah swasta umum. Malah sekolah sering bolos, dan setelah lulus SMP Pak Iwan melanjutkan SMA dengan kualitas pendidikan yang kurang bermutu juga. Hal ini semakin menambah kebiasaan buruknya kian menjadi. Pernah uang SPP yang seharusnya dibayarkan malah sering dipakai untuk membeli minuman keras. Waktu berjalan, masih beruntung. Akhirnya Pak Iwan berhasil mengantongi ijazah SMA meski dalam hal ini dengan proses yang sulit bagi neneknya, yang sangat hampir menguras pikiran dan batinnya yang sudah berumur itu. Kemudian dengan berbekal ijazah SMA, Pak Iwan mencoba bekerja serabutan, mulai dari pekerjaan kasar di proyek bangunan hingga sales yang dilakoninya, dan apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang, tetapi dengan halal. Tetapi kebiasaan buruk yang dengan minuman keras itu tidak bisa dihentikan. Gaji dari hasil kerjanya bukan ditabungnya. Sisa tabungan itu dihabur-haburkannya untuk membeli minuman keras. Akibatnya Pak Iwan sering gonta-ganti pekerjaan. Hingga pada usia 23 tahun, Pak Iwan harus menikah dengan seorang gadis yang berbeda iman sebagai akibat pergaulan bebasnya. Dia menikah tahun 93 dan saat itu Pak Iwan belum punya pekerjaan tetap, cuma serabutan. Hingga waktu berjalan, tahun 95 ayahnya berpulang. Pak Iwan sempat menyesal karena ayahnya pernah memendam sebuah kekecewaan ketika Pak Iwan menikah di luar gereja. Kehidupan rumah tangga Pak Iwan dengan satu anak saat itu berjalan seperti biasanya.
Meski hampir 4 tahun Pak Iwan hanya bekerja serabutan dan istrinya mau menerima dia apa adanya. Hingga tahun 2000-an waktu itu ibunya yang telah puluhan tahun bekerja di ibu kota sebagai ART sempat pulang ke Klaten dan sempat menasihati Pak Iwan. Terngiang di ingatannya ibunya pernah berkata, di dalam rumah tangga harus ada doa agar Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Itu kata-kata ibunda Pak Iwan yang terakhir. Tahun 2007 Pak Iwan dikabari kalau ibunya sakit dan ia pun bergegas ke Jakarta. Namun, belum sempat Pak Iwan menjumpai ibunya di Jakarta, ada kabar lagi kalau ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian rasa menyesal itu datang lagi karena Pak Iwan belum bisa mewujudkan keinginan ibunya untuk memakam ibunya di Klaten. Kembali dia ingat kata-kata ibunya, ia ingin bertekun dalam doa sebagai untuk mewujudkan keinginan kedua orang tuanya itu. Sebenarnya istri dari Pak Iwan tidak mengekang Pak Iwan untuk beribadah sesuai dengan imannya dan malah justru sering mengingatkan Pak Iwan untuk ikut hadiri misa minggu. Tetapi dari pihak Pak Iwan sendiri yang malas dan tidak tersentuh sama sekali untuk menekuni imannya. Baginya beribadah itu atau bertemu Tuhan itu saat berdoa bukanlah sebuah kebutuhan hidup, melainkan sebuah kewajiban yang harus menjadi beban perasaannya. Dan dia hampir sepanjang usianya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, merasa tidak butuh Tuhan. Karena pekerjaan Pak Iwan yang sering gonta-ganti profesi, hingga pernah dia menjalani sebuah pekerjaan sebagai tukang rekap judi togel. Jadi dia terlibat dalam bisnis togel. Dengan gaji harian waktu itu cukup lumayan di saat itu, bisa menjadikan rumah tangganya hidup berkecukupan, terpenuhi secara materi. Sekalipun profesi sebagai perekap togel rawan sekali, sering dikejar-kejar polisi, tetapi nyaris nasib baik masih di pihaknya. Sehingga dengan gesitnya Pak Iwan tidak pernah tertangkap aparat. Dan profesi tersebut ditekuninya hampir 3 tahun lamanya. Kemudian dia pun berganti profesi lain. Setelah menjalani bisnis judi togel itu dilarang oleh pemerintah dengan keras. Akhirnya Pak Iwan harus beralih profesi kembali menjadi sales di perusahaan rokok di kota Magelang. Badai rumah tangga mulai muncul saat Pak Iwan justru mulai dekat dengan Tuhan. Saat ekonomi mereka mulai menyusut. Dari ekonominya yang goyah dan akhirnya merembet ke perselingkuhan. Istrinya yang sering ditinggal kerja saat keluar kota ternyata mengkhianatinya justru dengan temannya sendiri tetangga belakang rumah. Sekali ketahuan Pak Iwan maafkan dengan harapan istrinya sadar diri. Tetapi kenyataan berbicara lain. Kejadian perselingkuhan itu berulang-ulang hingga akhirnya Pak Iwan menyerah tahun 2010. Biduk rumah tangga yang dibangunnya hampir 17 tahun itu pun kandas di saat Pak Iwan sudah mulai semangat untuk dekat dengan Tuhan. Namun dengan hati yang ikhlas Pak Iwan menyerahkan istrinya untuk dinikahi temannya sendiri. Meskipun kepahitan tertanam di hatinya. Kembali, Pak Iwan terpuruk dalam kehidupan jalanan yang pernah dialaminya masa muda dulu. Kemudian untuk mengobati rasa kecewanya itu, pergilah Pak Iwan ke Jakarta bekerja di sebuah bengkel. Karena dia berpikir anaknya sudah mulai beranjak dewasa, dia pun harus sadar memberi teladan yang benar pada anak laki yang sematawayang itu. Sejak di Jakarta, Pak Iwan kembali jauh dari Tuhan. Dia malas lagi berdoa selama bertahun-tahun, bahkan untuk pergi misa minggu menjadi sebuah beban lagi buatnya. Untuk mengusir rasa sepinya itu, Pak Iwan sengaja berkomunitas di sebuah media sosial yaitu Facebook. Hingga suatu saat dia bertemanlah dengan seseorang di media sosial itu. Entah bagaimana awal pertemanan itu, Pak Iwan sering diingatkan oleh temannya yang syarat dengan teladan pengalaman hidup agar untuk kembali bertekun dalam doa, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya di sisa-sisa hidupnya. Kembali Pak Iwan mulai sadar dengan usia yang sudah memasuki kepala 50. Tidak bisa untuk bersantai terus-menerus, apalagi menyimpan kepahitan dalam hatinya. Dan dia harus kembali kepada Tuhan. Akhirnya Pak Iwan sadar harus melepaskan pengampunan pada masa lalunya yang pahit karena korban perpisahan orang tuanya, hingga masa kanak-kanak sampai dewasa yang perih
kurang kasih sayang dari orang tuanya, sampai kepahitan karena pengkhianatan istrinya. Demikian saudara terkasih, kisah pengalaman hidup dari saudara kita Pak Iwan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kepahitan seperti yang pernah dialami Pak Iwan juga. Marilah kita belajar untuk menghilangkan kepahitan kita itu hanya dengan melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah mengecewakan kita, menyakiti kita. Mereka bahkan sering membuat kita kecewa berkali-kali. Memang kita akui bahwa kita tidak mudah melupakan bahkan menghilangkan kepahitan itu. Tetapi lihatlah, Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita dan kesalahan kita, bahkan rela menebus dosa kita, mati di kayu salib. Jika kita tidak mampu melepaskan pengampunan itu, mintalah pada Tuhan Yesus agar Dia yang sanggup membalut sekaligus mengobati luka kita. Dia yang akan mengirimkan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan itu. Saudara, demikian kisah episode kali ini. Kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Tetaplah bersama program acara kami. Jangan lupa kirim kisah kesaksian iman saudara ke email kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.